Masih tertarik nggak sama berita seputar cryptocurrency? Katanya udah haram. Nah, kira-kira apakah masa depannya akan semakin suram? Halo semua, Jun di mana? Cryptocurrency di Indonesia baru aja dinyatakan haram oleh MUI. Gimana pendapat Tech Tips ya? Ya nggak tahu. Cuma di sini saya bisa bilang bahwa yang dinyatakan oleh MUI sebenarnya bukan hal baru. Itu hanyalah penekanan yang memang selama ini udah terus-terusan disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah kita udah dari awal bilang kalau cryptocurrency itu adalah alat investasi yang kurang bagus karena nilainya nggak bisa ditebak. Jadi sangat berisiko. Belum lagi, pemerintah Indonesia juga tidak mengakui cryptocurrency sebagai mata uang. Apa bedanya dengan yang dinyatakan oleh MUI? Jadi yang dilakukan MUI adalah menekankan sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dari dulu. Bedanya sekarang dikasih stempel agama. Hal-hal yang tadinya hanya sekedar himbauan dari pemerintah sekarang menjadi bukan himbauan lagi, tapi ada ancaman dosa. Hal-hal yang tadinya tidak ada konsekuensi hukum sekarang menjadi punya ancaman masuk neraka. Serem gak sih? Tapi sebenarnya bukan cuma pemerintah Indonesia dan bukan cuma MUI. Banyak negara lain yang udah ngasih peringatan keras tentang cryptocurrency. Salah satunya adalah Cina. Jumlah miner terbesar dulunya ada di Cina. Tapi baru-baru ini pemerintah Cina benar-benar melarang semua hal yang berhubungan dengan cryptocurrency, termasuk mining. Sampai akhirnya para miner dari negeri Cina bedol desa bre, rame-rame pindah ke negara lain yang mau nerima mereka. Jadi yang dilakukan Cina bukan hanya mengancam nanti di akhirat, tapi diancamnya sekarang di dunia. Dan bukan cuma Cina. Kemarin ini barusan pemerintah Australia juga mengeluarkan warning keras untuk para crypto investor di negaranya. Pemerintah Australia bilang bahwa cryptocurrency itu adalah instrumen investasi yang sangat beresiko karena nggak ada yang membackup. Backup di sini ada beberapa makna. Yang pertama adalah benar-benar tidak ada lembaga negara ataupun institusi tertentu yang akan menahan harga seandainya anjlok. Hal ini berbeda dengan pasar saham atau valuta asing misalkan, di mana kalau harganya jatuh, maka akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk menahan biar harganya nggak semakin anjlok. Jadi untuk investor, hal ini relatif lebih aman. Makna backup yang kedua adalah soal keamanan. Kalau kamu berinvestasi lewat lembaga keuangan tertentu, bank misalkan, maka bank bukan hanya akan menerima uang kamu untuk investasi, tapi mereka juga akan memberikan layanan keamanan yang mantap. Mereka akan berusaha menghalau hacker, terus sebisa mungkin mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang bisa mencuri uang nasabahnya. Dalam kripto, hal itu nggak ada. Sistem decentralized finance ini benar-benar menyerahkan semua masalah keamanan ke kita sebagai pemegang uang. Tidak ada lagi tim security yang akan menghalau hacker yang berusaha masuk. Dan seandainya uang kamu hilang, dihack orang atau kamu ketipu, maka tidak akan ada orang yang bisa membantu kamu untuk mengembalikan uang kamu tadi. Udah sanggup belum kamu masuk ke dunia cryptocurrency yang benar-benar dilepas ke tangan kita? Secara kita aja masih sering lupa naruh kunci mobil. Apalagi harus menjaga uang yang jumlahnya nggak sedikit. Masalah selanjutnya yang berhubungan dengan cryptocurrency sebenarnya adalah masalah energi. Kita tahu bahwa masih banyak koin yang dijalankan dengan sistem mining. Punya satu mining rig dengan beberapa GPU aja itu bisa makan listrik lebih dari 1000 watt. Untuk Bitcoin miner sendiri bisa makan listrik lebih dari 3000 watt. Dan bayangin, miner-miner gede punya beberapa ribu alat seperti itu. Banyak yang mendebat bahwa dunia perbankan sebenarnya juga nggak terlalu baik karena mereka juga memakan energi yang nggak kalah gedenya dibandingin mining. Bedanya adalah dunia perbankan produknya benar-benar dirasain oleh orang banyak. Kemudian produk dan layanan mereka adalah yang menjalankan roda perekonomian. Beda dengan mining. Walaupun makan energi yang gede, tapi hasil dari mining tadi hanya bisa dirasakan oleh minernya doang. Karena salah satu alasan itu, maka pemerintah Cina benar-benar melarang kegiatan cryptocurrency di negara mereka. Akhirnya, tadi para miner bedol desa, rame-rame pindah ke negara lain yang masih mau menampung mereka. Salah satunya adalah Kazakhstan. Tapi dengan ramenya miner yang pindah ke Kazakhstan, ini menimbulkan masalah baru di negara tadi. Baru aja beberapa hari lalu, salah satu perusahaan mining besar yang pindah ke sana, Saif, itu terpaksa harus menutup kegiatan miningnya
karena terjadi kelangkaan listrik di daerah Kazakhstan Selatan. Diberitakan dari Coindesk.com bahwa saat ini Kazakhstan mengalami krisis listrik akibat banyaknya miner yang pindah ke sana. Bukan cuma Saif, ada lagi perusahaan mining lain yang bernama Energix yang mengalami hal serupa. Dan akhirnya karena mereka nggak bisa lagi beroperasi di sana, mereka mulai mempertimbangkan lagi untuk pindah ke negara lain, ke Rusia atau ke USA katanya yang masih mau menampung mereka. Tapi yang mengagetkan malah justru reaksi dari pemerintah Kazakhstan yang ternyata bukannya memusuhi miner tapi malah justru mencoba untuk menarik miner kembali masuk ke negara mereka. Bulan Oktober lalu, Menteri Energi Kazakhstan udah menyampaikan bahwa mereka sebenarnya open terhadap para miner yang penting legal dan tidak melanggar hukum dan juga tidak ngabisin stok listrik yang ada di negara mereka. Dan karena sekarang ini udah terlanjur habis nih, listriknya udah terlanjur krisis di sana, akhirnya mau nggak mau emang berhenti dulu. Tapi rencananya ke depan nanti pemerintah Kazakhstan akan mengatur, bukan melarang, tapi mengatur pembatasan energi yang bisa digunakan oleh perusahaan mining. Rencananya akan dibatasi hanya sampai 100 megawatt doang. Dan pembatasan 100 megawatt ini bisa aja berubah kalau nantinya suplai listrik di Kazakhstan udah semakin bertambah. Menurut data bulan Agustus lalu, ternyata Kazakhstan tercatat sebagai negara terbesar kedua setelah Amerika yang menampung jumlah miner di negaranya. Keren banget gak sih? Nah, sekarang kita beralih ke USA, negara yang jumlah minernya terbesar tadi di dunia. Apakah mereka akan melakukan langkah-langkah melarang mining? Sepertinya enggak. Yang sedang mereka lakukan justru adalah menggodok aturan-aturan baru yang akan memayungi para miner dan dunia cryptocurrency pada umumnya. Mereka sadar bahwa teknologi baru ini nggak akan pernah bisa dibendung. Jadi daripada dilarang dan akhirnya orang pada kucing-kucingan, mendingan diatur aja sekalian. Siapa tahu bisa jadi sumber pemasukan pajak negara yang baru. Menurut The Federal Reserve, cryptocurrency ini adalah instrumen investasi yang sangat beresiko karena tadi, hampir sama seperti pendapat pemerintah Australia, Federal Reserve juga percaya bahwa kripto ini berbahaya karena nggak ada yang membackup. Karena itulah mereka yang akan menjadi backupnya. Salah satu yang mereka lakukan sekarang adalah menggodok tentang aturan apa aja yang bisa dibuat untuk melindungi para investor. Salah satunya adalah nanti ngasih pendidikan tentang aset mana aja yang aman untuk dijadikan investasi, sedangkan yang lainnya yang berbahaya itu kalau bisa dihindari aja. Termasuk bagaimana mungkin nanti strategi yang bagus untuk investnya dan segala macamnya lah. Pokoknya mereka akan berusaha untuk mendampingi para investor biar nggak lagi terjerumus ke dalam jebakan cryptocurrency. Dan ini bener banget karena dari beribu-ribu koin dan token yang ada di pasaran, cuma sedikit yang memang legit. Sisanya yang ribuan tadi banyak yang scam. Dan rencananya aturan ini bakal mulai diberlakukan di tahun 2022 nanti. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Gimana nasib cryptocurrency nantinya di Indonesia? Apakah dengan dinyatakan haram oleh MUI bakal hancur? Sepertinya sih enggak. Karena namanya teknologi baru emang nggak bisa dibendung. Soal teknologi sendiri, zaman dulu kita selalu was-was kalau dompetnya kosong nggak ada duitnya. Karena kalau mau beli apa-apa ada sesuatu di jalan bakal repot bayarnya gimana kan? Tapi sejak dompet digital mulai rame, hal itu udah nggak relevan lagi. Nggak punya duit di dompet nggak masalah karena bisa pakai HP untuk bayar segala sesuatu. Hampir semua tempat udah bisa menerima pembayaran secara digital. Akhirnya walaupun banyak pihak yang menentang, yang namanya teknologi akan tetap terus berkembang. Bahkan hal-hal yang udah diharamkan pun di Indonesia yang sejak lama, ternyata yang sampai sekarang masih jalan juga banyak. Jadi di channel ini saya nggak akan membahas apapun yang berhubungan dengan halal dan haram karena memang bukan ranah tech and tips. Di sini kita hanya bicara soal teknologinya aja.